mudah diterima masyarakat. Mereka nggak mikir, mereka cuma mandang dari satu POV doang. Mereka nggak mandang dari POV masyarakat. Mereka nggak mandang dari POV tokoh utama yang kita bahas di sini. Mereka nggak mandang dari POV orang lain yang sekiranya juga butuh nih dipandang dalam hal ini, yang sekiranya bisa menghambat kegiatan mereka buat yang sekiranya bisa menghambat kegiatan mereka buat melaksanakan argumen mereka. Mereka nggak ngasih itu. Maka dari itu kita selaku tim pro merasa kita bisa memenangkan perdebatan ini karena seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, kita melaksanakan BODs lebih efisien dan segala macamnya gitu Kak. Oke, Nadia, untuk the second untuk the closing statement menurut Nadia. Coba ulangi. Apa yang harus disampaikan closing statement menurut Nadia? Kan pembicara pertama dan kedua nanti menyebutkan, menjelaskan. Salah satu aja. Iya salah satu antara the first speaker dan the second speaker. Itu antara Firly dengan Nadia. Kalau di English in Indonesia antara Naswa dan Hilya. Nah, coba sebelum Bunda tanya ke si Hilya, Bunda tanya Nadia dulu. Apa yang mau disampaikan untuk closing statement? Lebih ke review apa aja udah diomongin tadi. Benar-benar harus ngerinci Mereview satu dari the first speaker, the second, orang itu. Kalau di review tuh nggak cuma dalam bentuk tadi ngomongnya gini doang. Tapi benar bilang kayak kami bisa menyampaikan ini dan mereka nggak bisa gini. Sedangkan mereka tadi ngomong gini padahal itu bisa diperinci lagi atau itu masih gak jelas, itu masih abu-abu, itu masih terlalu general atau apa gitu, kita masih bisa memperdalam tentang itu. Terus mereka ngomong ini tadi tapi mereka nggak bisa ngasih evidence tentang itu. Mereka juga nggak bisa ngasih kayak terus kalau udah kayak gitu gimana, ntar kayak gimana solusinya apa kalau kayak gitu. Kalau emang mereka yakin dengan argumen mereka, terus kan solusinya atau alternatifnya apa yang bisa mereka kasih. Terus kalau emang itunya cuman mereka cuma ngeliat dari satu sudut pandang itu, dampaknya cuma dari itu. Terus kalau ada yang lain gimana, mereka nggak bisa ngejabarin itu. Terus nanti bilang kayak yang kami bisa memberikan ini proof dengan kayak gini dengan track yang kayak gini dan fakta yang segala macamnya tuh karena itu. Dan makanya nanti benar-benar dijabarin sesuai dengan apa nanti argumen yang mereka bring up to the table, terus juga apa yang kami kasih nanti. Terus itu baru nanti dibilang karena itu kami yakin kami harus menang karena gini. Oke, good. Next, Firly yang perhatikan ya, Naswa, pembicara pertama, the first speaker, apa yang harus Anda sampaikan? Yang pertama, Firly itu harus nyampein tentang definisi dari emosi, tapi definisi itu cuma dipilih dari kata-kata yang sulitnya aja. Good. Terus Next. habis itu juga tentang menjelaskan tentang latar belakang lahirnya emosi itu, apa emosi itu bisa ada dan mengaitkannya dengan keadaan saat ini. Terus habis itu juga memberikan batasan. Urgensi lupa Bunda, urgensi ya. Urgensi ya. Kenapa pentingnya emosi ini diangkat? Ya betul. Terus habis itu kita juga sebagai first speaker akan memberikan batas-batas. Batas. Scoop down-nya ya. Terus apa lagi? Terus habis itu juga menyampaikan tentang regulasi atau mekanisme. Ya itu kira-kira yang garis besarnya ya. Yang disampaikan oleh the first. Coba Naswa walaupun baru Bunda cek kembali apa tugas Naswa yang bisa Naswa kerjakan. Pertama kita menyampaikan definisi, di mana definisi itu menjelaskan tentang kata-kata sulit saja. Terus itu urgensi itu apa sih pentingnya emosi yang kita sampaikan. Good. Itu kita mengaitkannya dengan status quo atau keadaan saat ini. Saat ini kita beri scoop down atau cakupan. Okay. The second speaker Hilya, apa yang disampaikan? Ya seperti yang Hilya bilang tadi, itu merinci apa yang disampaikan Naswa dan membuat regulasi dari yang disampaikan Naswa. Nah, jadi kalau sebagai pembicara kedua dibatal dulu pembicara pertamanya ya, dibantah dulu pembicara pertama dari tim lawan ya. Sebelum kami masuk kepada materi kami ingin membantah dulu, beribet juga boleh atau mengkoreksi juga boleh, dari pembicara lawan. Ananda itu semuanya, kecuali kalau kita pro kan kita tidak bisa menyalahkan. Siapa yang mau disalahkan? Karena kita pembicara pertama. Nah, tapi kalau udah kontra satu itu udah mulai bisa. Sebelum kita mulai ingat koreksi orang itu dulu. Baik definisinya. Pembicara kedua, pembicara persatu kontra pun bisa.
Firly dan Naswa bisa mengoreksi kok seandainya kita dapat dikontra. Cek orang itu dulu apa kesalahannya. Mungkin di definisi, mungkin katanya laki-laki semua remaja. Bukan, maksud kami remaja laki-laki itu enggak mulai dari umur 15, umur 13 kadang-kadang dia sudah balik, gimana tuh? Nah, itu kan? Ya kan, kalau dia memang anggap kita nih lawan nih 15 kan sampai 24 nih diambil nih. Tapi dia kalau umur 12-nya sudah balik, 13 gimana nih? Itu maksudnya apa yang dimaksud dengan remaja laki-laki. Jadi nggak bisa dibatasin usia, tapi dengan kondisi tanda-tanda biologisnya, tanda-tanda tubuhnya. Nah, itu ya kira-kira bisa kita mainkan sekarang ya nak. Ambil satu mosi, mana mosi keduamu?